Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Alhamdulillah. Cerah betul ya Pak Jarot. Monggo. Silakan. Gimana Bu ini? Oh iya, betul. Nggih, monggo Bu Liti. Kan semuanya demi kemaslahatan umat ya kan, bagus Pak. Nggih, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan bersama. Nomor 15. Iya, Oke. tahun 2016 dan ini memang bukan hanya dari TBIC ya, tetapi juga adalah dari komunitas TB HIP. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak. Nah, hadir di sini dari keluarga besar Aisyah adalah Ibu Endang Mukti, Bendahara, Ibu Nafisa juga dari Majelis Kesehatan. Nah, ini ada Saudara Muhammad Iqbal, koordinator IBHIP, dan ada juga Fatriyadi selaku advokasi, dan ada Sumini, staf dari Sumini dari staf IBI, dan ada juga Saudara Rahma, sekretaris dari Majelis Kesehatan. Ya. Kami bersyukur dan terima kasih hari ini Bapak bisa menerima kami dengan kesibukan yang luar biasa ya. Walaupun hari ini sangat menegangkan kali ya Pak. Tidak gitu. Bukan. Ini yang tegang itu kan media. Dari pasangannya dengan siapa gitu ya. Yang tegang kan mereka. Tetapi adalah yang terbaik. Bukan tegang, mereka penasaran. Penasaran. Kayak judulnya lagu itu loh. Bukan ada lagu penasaran. Penasaran. Iya. Main apa begitu? Jadi dalam waktu yang sangat Ya. singkat dan waktu pun Bapak yang sangat singkat ini, kita ingin ada follow up tindak Ya. lanjut pertemuan ini. Tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Kesos berkaitan terhadap beberapa butir-butir yang memang hal ini yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami persilakan ini Saudara Iqbal selaku koordinator program akan menyampaikan kepada Bapak. Sekarang fokus saja masalahnya yang krusial. Perlu item-item atau pasal-pasal mana saja yang perlu diimplementasikan. Sudah ada di sana. Sudah ada semua di sini ya toh. Sudah akan kita bikin kajian sehingga pengendalian HIV, pengendalian HIV AIDS itu betul-betul bisa fokus. Dan saya juga sebagai ketua harian ya, Komisi Penanggulangan HIV AIDS ya, jadi sama-sama bisa menyatu fokus gitu. Silakan Bu. Baik, dari tim kita. Dari tim? silakan Ya, dulu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Jarot, Ibunda dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, Ibu Bapak dari Dinkes, dari Dinas Sosial, dan teman-teman tim komunitas peduli TB DKI Jakarta. Singkat saja, ini adalah pertemuan yang kedua. Tahun lalu bulan Mei 2015 kami juga hadir di sini juga membicarakan tentang hal-hal yang terkait penanggulangan TB di DKI Jakarta. Alhamdulillah hasil pembicaraan tahun lalu terbitlah Pergub tahun 2016 nomor 15. Itu hari kemarin. Itu yang luar biasa yang kita berharap kita dapatkan, dan alhamdulillah Pak Wagub sendiri, Pak Jarot, alhamdulillah telah mendengar aspirasi kita dan ini sudah ada. Tapi memang Pak,
ketika kita bahas pergubnya pasal by pasal dari beberapa hal, ternyata pergubnya ini belum, menurut kami belum pas atau belum aplikatif di lapangan, dan ini sudah kita sampaikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sekitar bulan Maret masih tahun ini kami bertemu dengan Biro Kesos, bertemu juga dengan beberapa SKPD, yang pasti dengan leading sektornya Dinkes. Kita minta supaya Pergub nomor 15 tahun 2016 ini bisa direvisi. Ini ada butir-butirnya yang perlu kami sampaikan terkait Pergub ini, khususnya di butir 1, 2, dan 3. Kita ingin Pergub ini mengharapkan adanya ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha melalui CSR untuk memberikan bantuan dan dukungannya terhadap penanganan kesehatan, khususnya di TB di wilayah operasi perusahaan tersebut. Misalnya seperti itu kita harapkan. Yang kedua, mendorong pemerintah merevisi atau menambahkan strategi poin 4 pasal 28 di paragraf 8 tentang manajemen terpadu pengendalian TB MDR, yang mitigasi dampak kesehatan dimaksud adalah menyediakan rumah singgah atau shelter untuk pengobatan khusus melalui care support ataupun treatment. Untuk yang lain-lain kami kira Pak memang ada keinginan dari tidak hanya dari Aisyah DKI Jakarta, tapi juga dari komunitas TB HIV yang ada di DKI Jakarta melalui kegiatan kemarin roadmap penanggulangan TB yang kami lakukan di tanggal 1-2 September ini, beberapa hal terkait masalah penanggulangan TB di DKI Jakarta ini. Misalnya ada upaya memberdayakan peran serta LSM yang memiliki kepedulian terhadap penanganan TB, baik itu pendanaan, pelatihan, hingga pendampingan. Kemudian juga peran SKPD di luar Dinas Kesehatan yang sangat krusial dalam upaya mendukung pengendalian TB DKI Jakarta. Sebagai contoh, Dinas Sosial dapat membantu pasien TB kebal obat atau TB MDR secara ekonomi tidak mampu untuk menyediakan rumah singgah, pengadaan alat bantu dengar yang merupakan efek samping dari pengobatan, dan menyediakan bantuan sosial lainnya. Kemudian juga di poin 9, mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial untuk segera menyediakan rumah singgah. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa memang pasien-pasien TB MDR yang khususnya berada di Rumah Sakit Persahabatan ini rumahnya lumayan jauh, sedangkan mereka harus setiap hari datang ke rumah sakit untuk meminum obat. Nah, walaupun ini sudah ada ketentuan dari Rumah Sakit Persahabatan bahwa yang lebih dekat nanti di delivery ke puskesmas, tapi tetap masih banyak juga mereka yang harus bolak-balik ke Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ini kita berharap mereka tidak perlu bolak-balik, kita siapkan rumah singgah, karena ini pengobatannya lama Pak, 18-24 bulan. Kemudian juga mendorong pemerintah DKI Jakarta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengendalian TB HIV di masyarakat, seperti aplikasi HP, SMS, gateway, sehingga pasien dapat dengan mudah terjangkau dan mengakses pengobatan TB. Yang paling penting di poin terakhir adalah mendorong pemerintah DKI Jakarta memberdayakan, baik melakukan peningkatan kapasitas maupun pendanaan terhadap LSM yang peduli TB dan memiliki kompetensi dalam penanggulangan TB. Mengingat kita nih LSM, Ormas yang selama ini memiliki kepedulian terhadap TB masih didanai oleh lembaga donor asing yang setiap saat dapat berhenti mendanai kegiatan pengendalian TB ini. Kita berharap kita bisa mandiri, berharap memang kita bisa dapat akses yang bisa kita tahu bagaimana pendanaan kesehatan khususnya di DKI Jakarta, sehingga khusus masalah TB bisa lebih diprioritaskan. Saya kira itu Pak detail yang perlu kami sampaikan. Pada intinya kami siap membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menanggulangi pemberantasan penyakit tuberkulosis ini. Kami ingin isu-isu penyakit TB ini tidak kalah juga dengan isu-isu DBD ataupun HIV. Selama ini kami melihat, kami mendengar kalau terkait isu HIV dan DBD memang lebih intens, lebih masif. Tapi ketika isu-isu TB ini masih kurang. Ini dibuktikan kalau di puskesmas atau di Fasiankes ketika banyak spanduk, banyak ex-banner terkait masalah DBD ataupun HIV, tapi tidak berlaku itu ketika bicara tentang TB. Paling masifnya TB ketika ada TB Day di bulan Maret tanggal 24.
itu baru mulai banyak. Setelah itu udah mulai berkurang. Ini yang kita harapkan dulu dari pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta dalam rangka penanggulangan TB di DKI Jakarta, tentunya juga membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya kira gitu Bu San. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah Pak Wagub beberapa hal yang harapan besar baik dari Aisyah maupun dari hasil rapat kami itu, bahwa kaitan terhadap ini bukan hanya untuk ormas ataupun kita yang peduli tinggi dengan pemerintah, apalagi Bapak sebagai ketua HIV ya, yang Ketua Komisi Penanggulangan. HIV. Baik, persilakan Pak Bapak. Ya, ini kelihatan lebih dulu, monggo. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mohon izin dapat kepala dinas hari ini memimpin rapat mengumpulkan semua rumah sakit, puskesmas dan UPD-nya Dinkes untuk bagaimana optimalisasi kegiatan kesehatan dalam hal ini adalah semua kasus di DKI Jakarta. Sehingga mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Saya kepala bidang pengendalian kesehatan Pak, di mana salah satunya adalah menangani tentang tuberkulosis. Tadi itu yang disampaikan oleh tim dari Aisyah bahwa TB masih merupakan ancaman di DKI Jakarta. Pada saat TB kemarin, kebetulan DKI dipilih oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan TBD karena menganggap bahwa DKI bisa menjadi barometer. Waktu itu sengaja kita pilih Pak atas persetujuan Bapak Gubernur di Rusun, di Susun Marunda. Kenapa di Rusun? Karena kami melihat bahwa potensi penularan di Rusun cukup besar. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan bagaimana ke depan membangun perumahan-perumahan yang sifatnya komunal, memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Karena jangan sampai nanti rusun yang didedikasikan untuk masyarakat grassroots yang dipindahkan dari bantaran sungai justru mendapatkan penularan oleh karena ketidaktahuan. Waktu itu masih Bu Ika, beliau setuju bahwa nanti kalau konsep pembangunan apapun, rusun maupun apa, harus melihat berawasan lingkungan supaya rusun-rusun tadi tidak menjadi sumber penularan oleh karena sanitasinya yang atau penyinarannya yang kurang bagus. Itu satu. Yang kedua, jumlah kasus TB memang cukup banyak Pak di DKI Jakarta. Hal ini bukan terus menjadi selain satu sisi merupakan masalah, tapi juga cukup menggembirakan. Cukup menggembirakannya adalah bahwa kita menemukan kasus itu. TB masih sama dengan HIV, masih ada stigma. Belum semuanya ikhlas mengatakan bahwa ya saya pasien TB. Beda dengan saya pasien DBD, saya pasien jantung itu beda. Mereka masih sangat kutip menyembunyikan. Berapa ya TB di Kita ada sekitar 22.000. 22.000. Ada Yang nggak? terdaftar tuh Pak, belum Iya. ada yang belum. Ada nggak itu progres Ada. dari tahun 2014 sampai dengan sekarang? Ada Pak, mohon izin saya nggak tahu. Semakin naik atau semakin turun gitu aja. Naik sih Pak. Harusnya naik, Meninggal. tidak boleh turun. Keluarnya dong. Iya. Enggak, maksudnya itu mereka yang tidak terdaftar itu ditemukan. Enggak benar-benar ditemukan. Itu dideklar gitu ya. Semakin naik bukan dalam arti bertambah, tapi yang tersembunyi itu juga banyak. Itu aspek positifnya gitu. Nah, kami juga sudah mencoba menggandeng Smart City untuk bikin mapping angka-angka kasus penyakit menular termasuk tuberkulosa per kecamatan per kelurahan. Sehingga Pak Lurah, Pak Camat tahu persis masalah kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, hal yang sedikit menjadi problem kita adalah Pak TB MDR, TB resisten obat. Jadi di dalam TB itu ada, kalau kita bilang TB reguler adalah TB yang klasik, dalam arti belum ada penyulit. Sedangkan TB MDR adalah mereka yang resisten obat. Resisten obat ini karena ada beberapa faktor. Pertama, tanpa termasuk saling menyalahkan, kemungkinan memang ketidakpatuhan pasien minum obat. Yang kedua, mungkin ketidakpatuhan protokol dari para pemberi layanan itu sendiri. Jadi yang bisa menyebabkan saling menjadi faktor, termasuk kondisi-kondisi lain, termasuk dengan HIV, TB dengan diabetes mellitus, ada TB anak dan sebagainya. Nah, di DKI Jakarta saat ini untuk pasien kasus dengan TB MDR, awal pertama kali adalah di persahabatan Pak. Artinya rumah sakit persahabatan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melayani pasien dengan TB MDR. Waktu itu betul bahwa Kemenkes dengan bantuan donor membuka semacam memberikan fasilitas rumah kontrakan bagi para penyandang TB MDR supaya tidak putus obat, dengan asumsi karena
rumahnya jauh-jauh supaya datang ke persahabatan 2 tahun itu terus-menerus suntik. Setiap hari harus suntik sehingga dikontrakkan rumah. Tapi lama-lama kan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan itu juga saya sampaikan, nanti pada saatnya akan memberatkan kita dan memberatkan warga. Justru bagaimana kita mengajari untuk mereka satu sisi mandiri dan mendekatkan akses. Alhamdulillah atas arahan Bapak juga kami sudah membuka di semua puskesmas untuk bisa memberikan suntikan. Artinya dengan sudah persetujuan persahabatan bahwa ini sudah bisa di take over oleh puskes, kita buka. Hanya masalahnya memang kapasitas kemampuan puskesmas tidak semuanya rata. Ada yang sudah berjalan bagus, ada yang perlu pembenahan. Ini sedang kita garap. Dan yang berikutnya adalah Pak, pernah kami laporkan juga, kami menyiapkan selain rumah sakit persahabatan, rumah sakit lain. Karena persahabatan itu bukan hanya melayani TB MDR-nya warga DKI, tapi juga rujukan dari sekitar DKI. Kami terus terang juga teriak-teriak kepada Kemenkes, artinya DKI itu menyandang hanya bukan warga DKI, penyangga juga untuk Jabodetabek Jur. Nah ini yang jadi jangan hanya di DKI, tapi juga kota-kota lain itu juga perlu dibuka. Nah untuk di DKI sendiri kita menyiapkan tahun ini adalah 2, 1 rumah sakit infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara, Pak. Satu lagi di RSUK Kalideres. Ya, kenapa kok 2 itu, Pak? Karena utara dan barat adalah yang paling banyak selain timur kalau dibandingkan. Jadi kita coba buka, tentunya nanti mohon pertanyaan Bapak juga untuk memberikan penekanan juga supaya ini bisa dipercepat. Karena untuk menyiapkan BPNDR ini bukan hanya menyiapkan petugas, tapi juga menyiapkan sarana. Dan alhamdulillah DKI Jakarta juga atas partisipasi dari pihak swasta, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang di Jakarta itu sudah dengan ikhlas membuka. Masih swasta, Pak. Iya tahu, Islam di Cempaka Putih. Ya, Ada klinik. cara ini kita alhamdulillah timur sudah ada, pusat ada, nanti utara calonnya di RSI Jakarta Barat ada. di Kalideres, dan nanti yang terakhir mungkin selatan Belum. Kita ada rumah sakit, ada juga. ya, selatan belum, nanti kita akan coba jajakin pula. Muhammad silakan Pak Mas. Nah, bicara tentang masalah ide rumah singgah, tentunya nggak mungkin kami bisa sendiri menyelesaikan karena rumah singgah itu tupoksi areanya dinas sosial. Hanya mungkin sebagai catatan bahwa rumah singgah belum juga tentu menyelesaikan masalah. Karena mengangkut orang, menaruh di suatu tempat tentunya butuh semacam penguatan-penguatan, bukan hanya masalah, tapi juga SDM tertentu yang dilatih, karena ini sangat infeksius, jadi tentunya perlu tidak cukup hanya itu. Justru kalau saya bagaimana meningkatkan akses tadi dan kemandirian keluarga untuk mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya tentang masalah kepesertaan dari partisipasi CSR dan APBD DKI. Alhamdulillah DKI Jakarta sudah mengeluarkan hibah bagi PPTI, Pak. Ada semacam LSM PPTI yang sudah kita lakukan. Ya, PPT itu tingkat nasional ada, tingkat provinsi ada, itu yang sudah pernah kita bantu diberikan hibah. Untuk yang lain memang belum. Oke. Itu Pak, makasih. Gambarannya. Terima kasih ya. Jadi sebagai sudah ditanggapi, saya ingin memberikan pemahaman begini. Tadi yang paling disampaikan misalkan tentang rumah singgah. Ya. Tolong dipikir betul keberadaan rumah singgah ini. Jangan seakan-akan itu rumah penampungan dikumpulin semua ya di situ sehingga menjadi apa ya, orang tidak nyaman, diskriminasi orang tidak nyaman, karena bagaimanapun juga TB itu dalam tanda kutip masih merupakan penyakit pamali ya, statementnya gitu kayak seperti HIV/AIDS kan gitu kan, terus dikumpulkan seperti itu akan mendowngrade ya para penderita. Jadi kita sepakatin saja di sini bahwa Pemda DKI akan mendekatkan akses layanan ke masyarakat. Bisa di puskesmas pembantu. Bisa juga di rumah sakit khusus RSUK ya dekat. Maksudnya rumah singgah itu kan mendekatkan, kan gitu ya. Antara supaya dia memang melakukan pengobatan secara terus-menerus rutin. Kalau mereka belum paham kenapa ada TB MDR gitu ya, karena itu pengobatan tidak
terus menerus sehingga kebal, resisten ya. Ya. Mari dengan cara seperti ini kita berikan pemahaman kepada mereka. Yang memang bisa adalah bergandeng tadi Ibu Aisyah, kita sudah pengalaman ya sama kita ngomong kepada masyarakat ya, bahwa pengobatan TB itu harus rutin dan terus menerus, tidak boleh terputus. Kayak kita minum antibiotik. Kenapa minum antibiotik itu harus habis? Dikasih 12 biji harus habis, kan gitu kan ya? Coba dikhawatirkan nanti kembar. Betul nggak, dok? Oh, betul lah ya, kan sama seperti kita. Kamu orang ngerti, jadi ini dokter mono. Kan gitu? Katanya dokter seperti itu, sama dengan TB. Itu pertama. Jadi, untuk revisi perpu tentang ini sebaiknya tidak ya. Ya, tidak gitu. Bukan apa-apa, itu tadi untuk mendiskriminasi dan tidak gampang. Kita sudah ke rumah singgah, kemudian ada apa itu berbagai macam peralatan SDM-nya, orang ke situ ragu-ragu dan begitu. Belum lagi kalau ada provokasi dari tetangga sebelahnya, itu adalah tempat penularan. Bahaya lagi Pak, ini jadi terasing Pak. Ya begitu. Terisolasi begitu kan. Indonesia ini kan aneh ya. Kalau hal seperti itu mereka senang kali ya. Kalau mendiskriminasi kan gitu kan. Memprovokasi, ya enggak? Tidak pernah memposisikan dirinya bagaimana kalau dirinya sendirinya kena. Itu senengane kan kalau saudaranya sengsara gitu, diskriminasi, dibully gitu senang. Kan suka membuli pakai kita akhirnya. Nah, ini jangan hati-hati. Yang kedua yang tadi saya suka itu adalah masalah TB tidak hanya bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan, itu betul. Harus ada SKPD lain yang terlibat. Kemarin kita rapat di sini, ya, dengan Kementerian PUPR, ya, untuk membangun ya lingkungan kesehatan lingkungan, wabil khusus untuk sanitasi. Ini kan sebetulnya menjadi akar persoalannya. Ya, kesehatan lingkungan ini menjadi akar persoalannya. Tidak ada paparan sinar matahari, lembab, jorok, ya, nah begitu kan, kemudian air limbah tidak diurus. Nah oleh sebab itu kita ada program tahun ini kita akan ini Kementerian PUPR dulu ya, ini tahun ini ada 44 titik untuk perbaikan sanitasi masyarakat. Tadi berbasis komunal, ya. Tahun depan kita akan rencanakan di setiap kelurahan paling tidak 5 sampai 10 daerah-daerah yang kumuh padat dan itu potensi berkembangnya tinggi. Nah, data ini menjadi penting, Bu. Diberikan kepada kami, kan gitu ya. Kemudian kita sama-sama dengan, kita sudah sepakati dengan waktu itu dinas pengairan justru, kemudian dengan asisten pemerintahan, dengan camat dan lurah, itu kan ya, untuk menentukan lokasi dan membangun bersama masyarakat. Saya punya pengalaman di Blitar untuk menangani sanitasi masyarakat ini, ya, sanitasi berbasis komunal ini. Di sana TB tidak begitu banyak, Bu. Dan itu memang kita fokuskan pada perkampungan kumuh, kumuh dan miskin. Pasti di situ. Ini juga nanti kita akan bikin septic tank terpadu untuk air limbah mereka. Diolah itu airnya itu. Sehingga ketika dibuang itu sudah ada treatment dan bersih ya, tidak mengacau lingkungan. Ya. Mereka tidak perlu lagi BAB di sungai-sungai. Masih ada loh di Jakarta, Bu. Banyak loh. Ya. Nah, ini kan sumber penularan tinggi ya. Tidak boleh ya. Jadi itu ya kita bantu. Termasuk juga saya bilang ini kita ke akar masalahnya menurut saya ya. Ini tadi kan dampaknya. Dampaknya itu adalah mereka terkena TB. Sekarang akar masalahnya apa? Tadi kesehatan lingkungan. Makanya kita juga akan bangun tadi perkampungan yang kumis tadi ya. Kita tata rumahnya. Kita tata lingkungannya.
sekaligus dengan sanitasinya. Ini karena oleh sebab itu betul bahwa untuk TB ini bukan hanya dinas kesehatan, dinas sosial ikut, ya, dinas perumahan ikut. Tadi rusunawa tadi bahaya rusunawa ini. Kalau sampai itu nggak ditangani, cepat banget itu penyebarannya. Lah iya, satu kena satu semua yang berhubungan terus Bu. Jadi penting itu Bu ini ya untuk rusunawa. Jadi kita akan ditolong Bu ya dari kesehatan ya sama-sama Asia untuk meminta lokasinya. Kalau itu memang banyak penderita TB di situlah nanti akan kita bikin sanitasi masyarakat, kesehatan lingkungan yang baik. Kan begitu kan ya? Nah, sekaligus di dalam sosialisasi memberikan penjelasan kepada masyarakat di situ, ya, dijelaskan juga ancaman TB. Karena banyak orang tidak ngerti, tidak paham kalau dia kena indikasi ke tuberkulosis. Bu Idi, kemarin saya itu deg-degan loh, karena saya itu batuk nggak sembuh-sembuh. Ini saya periksakan loh, sampai ke dokter Solo. Iya, sebulan nggak sembuh-sembuh. Oh, dingin-dingin batuk, waduh aku gitu. Jangan TB. Iya, khawatir ya. Dia khawatir loh, padahal kan kecil loh. Jadi kita kontrolkan yang tak bisa. Apa jadi ini anak kecil itu batuk apa? Paru lah. Pasti obat banyak itu macam-macam. Waduh kasihan Mbak, kau sana. Kami tuh agak khawatirnya dengan justru kenapa kok sekarang TB kemana-mana? Karena driver dan asisten rumah tangga latihan. Driver tuh Pak, jadi kasus-kasus itu driver itu kenanya dari driver yang karena seorang anak itu kan antar jemput sekolah mana-mana selalu sama driver. Iya, driver perokok, driver perokok, kenanya dari situ. Asisten rumah tangga juga gitu menularkannya. Jadi kita, jadi sebaiknya memang ya kita memang harus semuanya diajak untuk bersama-sama. Nah, betul kan begitu. Nah, artinya apa? Di dalam proses tadi untuk pemberian penjelasan bagaimana pentingnya kesehatan lingkungan itu masuklah. Termasuk memberikan informasi dia, jangan takut, jangan ragu. Kalau Anda kena TB, daftarkan. Karena itu bisa disembuhkan. Dan gratis ya. Gratis. Gitu loh. Supaya nanti ini yang tersembunyi ini muncul Bu. Jika penanganannya kan gampang nih. Ya, penanganan gampang. Itu yang dengan SKB lain. Nanti coba dilihat, dipelajari Bu, kesehatan. Nanti kalau ada penyempurnaan sesuai dengan ini nanti kita sempurnakan. Ya, untuk menjawab tantangan ke depan tadi yang saya sampaikan. Oke. Dan kemudian yang ketiga untuk CSR ya. CSR itu saya nggak tahu apa perlu dimasukkan dalam perpu. Sepertinya nanti jadi Bias ya. bukan hanya bias, jadi bidikan kurang. Paling MOU-nya masing-masing Iya. saja. Nah, kalau begitu sebaiknya kita akan nanti secara mandiri menggandeng CSR yang peduli di bidang kesehatan. Saya setuju. Ya, perusahaan yang ada di lokasi yang banyak kena TB itu nanti juga akan kita bisa ngomong. Jadi tidak perlu tertulis di sehingga perpu ini jangan menjadi nanti digunakan sebagai alat memaksa. Itu udah masuk perpu dulu. Awas pagi itu, waduh, yang kena aku bos. Itulah kita. Nanti itu Pak, nanti dalam penekanan dalam pergub itu yang memang mereka harus juga membantu. Tapi tidak di dalam CSR, tetapi adalah perusahaan-perusahaan yang Ya, sama saja itu. sama ya. Dan itu masih nanti bisa. Kalau Aisyah ini orangnya kan baik-baik. Amin. Gitu ya. Alhamdulillah kan teruji betul. Nah, tapi kalau yang lain yang kita nggak jelas ujung pangkalnya, ya kemudian gunakan ini dia menamakan bahwa saya NGO yang peduli kepada TB, kemudian datang itu menekan. Kalau nggak itu nanti kamera fokus ke kontrol.
Ya kalau Aisyah kami percaya betul 100%. Tapi kalau mereka nggak bisa kontrol. Ya, ya. Sekarang ini maaf, Sulit. kita itu selalu sama orang itu, sama warga itu selalu berpikir positif ya. Tidak pernah seudon ya, selalu positif. Tapi kadang-kadang kalau di Jakarta itu sering disalahgunakan. Iya toh, kita berpikir positif, mempercayai orang, tidak seperti itu. Tapi dia perjalanan tuh di Jakarta beda banget. Kalau di daerahku, ya, kalau di daerah banget gitu. Ya mereka kita percaya jalan betul baik. Kalau sini orang hati-hati. Kalau itu ini tolong. Tapi yang baik tadi setuju SKPD lain itu bukan hanya dinas. Kalau boleh dinas sosial. Ada dinas sosial. Tadi alat bantu Dengan ya bisa ya. itu side effectnya memang budek. Salah satunya. Salah satunya. Ada satunya. Salah satunya. Salah satu Mbak. Efek samping dari obat. Lah iya. Itu ya. Mohon izin Pak, ada satu aturan sedikit pemaksaan, tapi tanda petik positif dari Kementerian Kesehatan bahwa penilaian akreditasi rumah sakit, penilaian akreditasi puskesmas itu sudah dimasukkan pemerintahan itu. Jadi mereka harus melaksanakan itu. Nah, kami juga sedang berproses bagaimana juga perizinan klinik harusnya juga memasukkan. Jadi nanti Malaysia juga bantu selawatan dengan kencang. Nah, Sehingga aturan-aturan parlemen itu, jadi kita persuasi tapi bagus gitu ya untuk sesuatu yang. Yang kedua juga mohon bantuan dari Asia karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang punya klinik. Jadi kita masuknya dari kliniknya aja. Klinik itu yang bisa kita garap untuk bagaimana penyediaan keterlibatan dalam peran serta di klinik. Iya, klinik kenapa banyak klinik gede ya? Boleh. Dan dinas tenaga kerja Pak. Nah itu, itu. Ya, Pak, saya izin Pak untuk menyampaikan tadi bahwa pertama kami setuju saja kalau seandainya terkait pembahasan pergub khusus untuk yang rumah singgah dan CSR itu bisa pending atau memang di drop gitu Pak. Tapi memang ini mungkin kita lihat semangat teman-teman di komunitas TB HIV yang biasa bekerja dengan kita, bahwa semangatnya sebenarnya mereka ini kalau kami mendengarnya sudah mentok kalau datang ke donatur gitu Pak, karena kita pingin ada bantuan. Nah, ini selalu mentok susah gitu. Jadi pengennya ada bantuan dari pihak pemerintah. Oh, kalau itu ya. Itu jadi bisa. Jadi itu nanti akan selektif. Itu langsung masuk di SKPD terkait. Ya. Tidak, bukan apa-apa, karena ya langsung dengan SKPD terkait. Supaya tadi betul kita tidak tergantung kepada dana hibah dari negara donor. Itu tanggung jawab kita. Ya, setuju itu. Jadi kita alokasikan ke SKPD terkait yang betul-betul ya memfokuskan Bisa Pak. ya Kak? Seperti BPTI. Iya, BPTI. Mekanisme seperti itu. Dan kenapa? Itu untuk jaringan juga. Iya dong. Supaya dana yang dari pemerintah betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan itu. Bukan digunakan untuk ya foya-foya, ya bagi-bagi HL. Ya, kan sini banyak nih. Ya toh. Hati-hati betul. Jadi betul-betul selektif ini. Selektif betul. Ya, selektif betul. Oleh sebab itu saya setuju itu dimasukkan dalam SKPD saja sebagai salah satu sasaran. Yang paling penting adalah begini. Masyarakat itu masih banyak belum tahu tentang ancaman TB. Kenapa? Karena ini kalau menurut saya penyakit yang sudah disembuhkan dan bisa membunuh orang, tetapi prosesnya perlahan-lahan, lama. Makanya dia kalah populer dengan demam berdarah, DBD. Karena DBD itu penyakit yang daya mematikannya itu cepat. Karena DBD berapa itu? 2 bulan bisa tewas itu, meninggal loh. Hari ya? Hari loh. Ke 1 bulan berapa ya? Satu mingguan ya. Dan ini tidak mengenal apa itu profesi, tidak mengenal status sosial, kita pendidikan,
teman saya kepala puskesmas itu di Malang, sono Panjen sana meninggal. Dokter nih, gara-gara apa? DBD. Astagfirullahaladzim. Piye tuh aku? Para dokter. Dokter kepala puskesmas Ya Allah. nggak sadar kalau DBD. Meninggal tuh apa tuh? Saya diberitahu lah. Kenapa? Karena ini menakutkan. Sehingga lebih populer. Dianggap kalau TB tuberkulosis itu sudah selesai di Indonesia dan sudah tidak ada. Padahal TB itu juga sebagai pintu masuknya kenanya HIV AIDS. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, oleh sebab itu kerjasamalah dengan nanti kita, KPAI, Iya. Komisi Penanggulangan HIV AIDS. Itu maksud saya. Gitu nggak? Ini juga institusi kita juga, toh Bu. Nah, ini juga terlibat dengan kesehatan, ya. Masuk di situ. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang HIV AIDS, masuklah kita menjelaskan tentang TB. Jadi satu kesatuan di situ. Tapi ingat, jangan sampai penderita TB itu disamakan dengan HIV AIDS. Beda. Nanti malah ini Stigma. di stigma, kasihan ya Bu. Sampai kita ada terobosan yang kena HIV AIDS itu karena betul-betul sama di apa ya, di stigma sama masyarakat, terus dikucilkan, ya kasih sanksi moral, sanksi sosial, sehingga mereka takut. Kita bikin kartu khusus untuk berobat, yang kayak KTP, dan itu betul-betul sifatnya confidential. Puskesmas juga tidak boleh membuka identitas, tapi kita punya ya, medical record yang kemudian kan dulu kan begitu. Dan ada kecenderungan peningkatan yang kena HIV AIDS gara-gara maraknya narkoba, ya, free sex, ya, LGBT, perilaku menyimpang seksual itu, ya. Terus sekarang ini kecenderungannya yang kena itu, yang ditangani itu bukan perempuan lagi, Jajan mereka. bukan sebenarnya kita juga karena itu kan. Iya. Bahaya. Sudah mulai. Menurun. Ini malah seperti gunung es. Iya. Saya terlibat ketemu sama komunitas-komunitas seperti ini. Semakin sulit lagi karena ini nyebar kemana-mana, tidak dilokalisir. Karena paling banyak itu ya itu yang PSK itu. Iya. Ya, Nyebar di mana? yang kalau di PSK kemudian dia apa bencong apa sih ini? Maria. Sama lawan. Sama lawan. Dan Iya. lokasi paling susah. Iya. Makanya bilang Jakarta itu memang nggak ada lokalisasi, tapi lokasi untuk prostitusi itu ada di mana-mana. Mana-mana. Bayangkan, pengendaliannya susah. Ada di mana-mana. Iya, Mas. Mulai dari hotel bintang 5 sampai kos-kosan, Sampai rumah. sampai rumah kontrakan. Mana? Jadi gejala free sex ini luar biasa. Nah, ini Aisyah bisa masuk melalui dasar norma-norma. Sekarang enggak. Iya. Masuk. Akan menarik, toh semakin menarik. Nah, seneng saya kalau begini. Iya. Artinya kita seneng, kita hidup, kita manfaat gitu loh. Bisa memberikan kepada mereka. Ibu, saya sangat dari Ibu Aisyah ya, tentunya kalau Ibu Aisyah melihat para saudara kita yang profesi PSK, itu saudara kita Pak, Iya. perlu diberikan ya Pencerahan. pencerahan, tidak malah dimusuhi juga Bu. Iya. Gimana? Saya ketemu sama mereka semua. Anak kecil-kecil Bu, benar Bu. Iya. Aku ditunjukin yang kartu tadi kan ada dulu apa kelahirannya tahun berapa gitu.
bisa. Wah, apa di mana-mana itu kebersihan adalah sebagian daripada. Tapi nggak bersih-bersih. Dilarang merokok. Dilarang merokok itu Rokok yuk. dilarang kencing di sini Iya. kecuali anjing. Kan gitu ya? Apa itu gitu ya? Kencing juga tuh di situ. Indonesia mantap aku bilang gitu. Ya kan harus begitu ya? Ada kata-katanya Pak, Pak. Ya, iya. Jangan dilarang, tidak boleh merokok. Itu. Sama. Nah, tidak boleh merokok, tidak boleh kencing di sini, tidak boleh buang sampah. Kan gitu kan ya? Dibuangin Indonesia dilawan. Coba lihat. Merokok, kencing, ya macam-macam. Itu lihat. Tambah yang ada tulisannya itu, tambah kalau merokok tempat kencing, tambah bersih. Nanti bangun terus seperti kencing ini anjing atau ini. Nah, nggak apa-apa. Itu tantangan masyarakat kita. Nah, jadi tolong itu. Jadi sekali lagi terima kasih masukannya ya. Ini kan ada ini. Kentengisasi, perbaikan sirkulasi kebersihan, PHBS ya. Siapa ini tuh? Ada lagi? Ada yang tambahan tadi? Pak, silakan ya. Terima kasih kesempatannya. Terkait penyebaran informasi penanggulangan TB bahwa memang ada di DKI Jakarta memiliki dinas informasi. Seperti diketahui bahwa ada banyak sekali papan-papan informasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, tapi akan lebih efisien dan lebih strategis jika memberdayakan juga dinas informasi untuk menyebarkan informasi-informasi terkait TB. Dan juga banyak sekali papan reklame ketika memang tidak ada space oleh pihak penyewa, itu cenderung hanya green. Nah, ini kan juga bisa dihimbau atau direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan TB juga. Dan AIDS, narkoba, Iya. TB, ya, termasuk Ya, memang- juga ini apa namanya itu big screen kita ya, LED kita. Mohon izin Pak, Mm-mm. untuk LED kita screen itu sudah dimasukkan TV, jadi Bapak kalau melihat coran, Ada. perkembangan itu sudah, itu kita pakainya slang. Slang. Slang Pak, Oh. karena dibantu donor untuk kampanye Nah. TV Nah. memang mungkin perlu tambahan untuk papan-papan lain yang masih kosong. Betul. Jadi kalau itu iya, tapi kan tidak bisa terus TB terus. Iya, kayak gitu. Iya. Gantian Eh, toh kalau LED berganti. Nah, kalau LED itu kan gantian kan enak begitu ya. Jadi kalau somasi iya sudah. Dan selanjutnya juga kami mendukung upaya untuk akreditasi terhadap rumah sakit ataupun klinik swasta. Iya. Karena memang di lapangan, dan saya pikir itu harus bersifat krusial dan urgent ya. Karena memang di lapangan tim ataupun kader kami banyak mendapati pasien-pasien TB yang sudah akhirnya menjadi resisten obat. Karena ketika berobat di rumah sakit swasta memang orientasinya adalah komersil, ketika berhenti ya tidak ada keharusan atau kewajiban untuk mendorong pasien tersebut harus berobat atau pelacakan. Nah, ternyata memang banyak sekali dan justru berada di rumah sakit mewah seperti rumah sakit Pondok Indah dan sebagainya. Karena memang mereka menganggap bahwa kurang kesadaran itu, dan sedangkan di rumah sakit itu sendiri paling menjadi Kalau begitu mata rantai. gampang. Kalau begitu untuk akreditasi rumah sakit Bu, kita bikin dulu sistemnya ya TB center misalnya. Sehingga setiap rumah sakit yang ada pasien TB itu langsung masuk terintegrasi kepada TB center. Sehingga penderita itu kemanapun juga dia akan diketahui oleh rumah sakit di mana dia akan berada. Itu lebih, kalau satu persatu capek sampean. Iya. Ya, Bisa masuk dalam masuk ini bisa masuk para Iya. jadi kita bentuk TB center, jadi itu semua untuk mendeteksi supaya dia tidak resisten pada obat, betul nggak? Dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain gitu ya, rumah sakit yang lain begitu pasiennya tuh nggak tahu dia ini TB, jangan ditanya, kan gitu kan ya? Nah itu bisa masuk dalam sini mas, itu lebih mana daripada rumah singgah, itu lebih. Nah, untuk akreditasi itu perlu sampaikan. Nah, kita di dalam Jakarta Smart City itulah kita bikin TB Center. Ya. Sehingga semua pasien TB dimanapun juga di Jakarta lah ini
di Jakarta loh ya, yang di rumah sakit Jakarta terdeteksi. Jadi ini bilang bagaimana kalau Jabodetabek punjul? Nah ini gimana? Kita kembalikan ke mekanisme masing-masing Pak. Enggak, maksud aku dia kan tidak terdeteksi di sini. Kalau dia berobat ke katakanlah di Depok, ya dia tidak terdeteksi di sini. Kalau itu tidak terindikasi pada daerah sekitar ini, di mana? Kebetulan TB ini termasuk sistemnya yang cukup bagus, ada SITT, Apa itu? Sistem informasi TB terpadu Nah, yang ya, dibentuk itu. oleh Menkes, di mana masing-masing daerah itu kota maupun provinsi sudah mencatat by name by address. Oke. Kalau ada warga kita yang kebetulan berobatnya ke Depok katakanlah, Dinkes Depok akan menelpon kami Pak, menginformasikan. Kita puskesmas turun melacak, benar nggak ini warga kita karena TB suspek MDR, kita yang akan mencari. Jadi mekanisme Itu kelamaan. Iya kalau dia punya niat baik nelfon, kan enggak. Nah maksud saya itu by system. Kan mereka sudah pakai IT semua itu. Kalau Jakarta nggak usah tanya. Begitu keluar namanya, begitu keluar apa identitasnya semua, nama, tararah dan sebagainya, keluar bahwa dia kenapa. Kalau telepon, aduh saya yakin itu teori, itu nggak telepon itu. Kebiasaan sini aja ya. Dia bilang udah habis tuh, nggak ada lagi. Jadi sistemnya aja Bu. Nah maksud saya kita bikin sistem di Jakarta dulu. Nah, baru setelah itu kita desak kepada Kementerian Perumahan. Kesehatan gitu ya untuk bikin sistem itu. Sehingga Kementerian Kesehatan punya bukan hanya TB tok, tapi HIV juga. Gitu Bu. Ini ketahuan betul, teracak betul ini. Kita niatnya membantu orang ini loh. Iya. Jadi nanti kita bicara sama Infocom ya, masing-masing dibikin sistemnya. Karena mudah-mudahan itu bisa bikin aplikasi lah. Tetapi ini harus diketahui oleh semua rumah sakit dan klinik. Jadi aplikasinya itu menjadi kewajiban. Iya toh? Nah, itu untuk kewajiban akreditasi. Khusus Jakarta dulu contoh Ibu itu ya. Iya. Kalau yang dari Kementerian Kesehatan tadi itu normatif Depok. Iya kalau Depok. Kalau misalkan jauh Banyuwangi begitu, telepon ke ibu, ngapain lah bisa bikin pulsa kan itu. Ya. Saya izin satu lagi Pak terkait mungkin permintaan ke Dinkes sendiri nanti kalau bertemu dengan jajaran SKPD yang lain khususnya di SKPD Dinas Pendidikan sama Dinas Tenaga Kerja. Kenapa Dinas Pendidikan kita harapkan karena tadi Bu ini sudah sampaikan bahwa ketika supir mengantar anaknya sekolah itu kena. Nah ini kita mau ada penyuluhan juga di sekolah gitu. Walaupun sudah dibantu oleh Yapari sebenarnya Bu ya. Ada LSM TV juga bantu kita di DKI Jakarta namanya Yapari. Ya Pak. Jadi mereka memang langsung terjun ke sekolah pendidikan. Yang kedua Dinas Tenaga Kerja kita juga berharap tidak ada diskriminasi sebenarnya Pak untuk pekerja yang terkena TB. Kita pengen yang kena TB itu pekerja kena TB ya dikasih kesempatan atau cuti untuk berobat TB-nya, jangan sampai diminta. Kita pernah dapat laporan minta mengundurkan diri atau resign Pak. Jadi ini yang kita harapkan dari Dinas Pendidikan supaya hal tersebut perusahaan Tenaga kerja. tenaga kerja ini tidak ada gitu Pak, tidak ada. Ini kita harapkan betul. Apalagi nanti ada masukan kita juga bisa datang ke klinik perusahaan gitu untuk melakukan kerjasama atau datang ke sana untuk membicarakan masalah ini Pak. Jadi dua ini yang saya kira juga bisa disampaikan juga Bu Widya. Terima kasih. Ada Biro Kesos, mungkin kami akan berkoordinasi dengan Biro Kesos untuk membantu mengumpulkan SKPD yang terkait Pak dalam rangka penguatan ini. Ya, kita fokus untuk tadi masuk ke dalam ini untuk penguatan dengan melakukan beberapa SKP penyempurnaan. Kalau bisa kami diundang di tamu. Nanti setelah itu masukannya kan Maka sudah durang hasil. lagi. Nanti nggak jadi. Ini perlu ada dukungan dari Bapak. Jadi kita bikin perlu dukungan sehingga gini. Kita memang sudah membuat surat kepada Dinas Pendidikan, Sosial, Orientasi, Dinas Kesehatan. Jadi sehingga pertemuan hari ini nanti tentunya juga membawa salah satu yang memang kesepakatan kita bersama. Coba Jadi kita butuh dukungan Pak, jadi biar tahu Ya. kita percaya sama Iya. terutama SKPD, mereka baik-baik kok. Jadi teman-teman semua, insya Allah. Iya. Ini sangat butuh Pak karena Ya. kita perlu ada pertanggungjawaban kita nanti kepada SKPD yang ada. Iya, oke. Nanti kita beri kasih yang tanpa anu apa? Dari SKPD nanti. Enggak,
kita nggak usah ketemu lagi, tapi setelah itu baru. Dan nanti baru ada hasilnya. Iya, nanti ketemu lagi kita ngomong doang nggak kecocokan. Baru mulai. Iya kan? Iya, Jangan aja. iya, iya. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampun Ji? Iya. Alhamdulillah lagi. Ada? Sudah? Ji. Ji. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Jarod dan semua teman-teman ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Allah meridhoinya. Amin. Dan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat dan hidup kita ini adalah berguna bagi masyarakat. Amin. Yang paling penting itu, yang kedua adalah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan menjadikan apa yang kita bicarakan itu menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih kami atas nama dari wilayah Dki Jakarta. Tentunya kami menyambut baik dan kami menunggu lurahan Tama dan Ibu di dalam arti kata tadi. Selesai ini Ibu akan mengumpulkan SKP. Terima kasih banyak. Setelah itu kami mengumumkan lagi. Dan walaupun tidak Pak Jarod, tapi mereka teman-teman udah tahu ya Pak Jarod. Jarod sama. Intinya tadi. Intinya tadi. Itu nanti Ibu. Iya, dan tadi surat dukungannya Mas kami Iya, nanti kita pelajari nanti. Ya, karena ini akan disampaikan kepada PR bahwa DKI sudah ada hubungan subhanallah ini kerjasama dengan beberapa Iya. Terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada yang kurang di hati dan itu. Kita sama-sama kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja pada yang Iya, monggo. tadi terkait dengan pengembangan rumah sakit kecamatan yang siap untuk menampung layanan DPIDR terkait dengan pembukaan akses. Tentunya ini berdampak dengan penguatan anggaran. Jadi penguatan anggaran untuk itu lebih besar. Jadi mohon nanti dukungannya untuk Oh iya. Insya Allah. Di BRD kan kami lah. Ya. Iya toh? Insya Allah. Iya, kalau di BRD kan kami lah, kan gitu kan. Antar besar. Yang paling banyak ya. Iya lah. Betul Ji? Ya, Bu Ji, makasih Ji. Ya, sama-sama ya. Kami Oh, foto bareng Pak.